Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami, channel Dunia Fauna. Teman-teman, Australia merupakan surga bagi hewan marsupial. Tapi ternyata bukanlah kanguru yang menjadi hewan yang difavoritkan di sana, melainkan hewan marsupial yang ada di foto ini. Hewan ini merupakan hewan yang paling disayangi di Australia. Hewan apakah ini? Mari kita bahas lebih lanjut. Hewan ini adalah koala, atau dikenal dengan nama ilmiah Phascolarctos cinereus. Kata koala sendiri berasal dari bahasa Daruk, salah satu bahasa Australia pribumi yang berarti tidak ada air ataupun dapat juga diartikan sebagai tidak minum. Hewan ini sering diperkirakan tidak meminum air, padahal sebenarnya mereka meminum air, tetapi sangat jarang karena makanannya, daun eukaliptus, sudah mengandung cukup air sehingga koala tidak perlu turun dari pohon untuk minum. Koala dapat ditemukan di sepanjang pesisir timur Australia mulai dari Adelaide sampai ke semenanjung Cape York, dan sampai jauh ke pedalaman karena terdapat curah hujan yang cukup untuk mendukung hutan sebagai habitat yang cocok untuk koala. Teman-teman mungkin pernah mendengar bahwa teman berbulu kita ini disebut sebagai beruang koala, karena telinganya serta hidungnya yang besar dan hitam yang mirip dengan beruang. Namun sebenarnya koala bukanlah beruang. Koala adalah marsupial atau hewan berkantung. Artinya, mereka lebih dekat dengan wombat dan kanguru ketimbang dengan beruang. Koala merupakan hewan yang memilih dalam hal memakan. Koala sendiri memilih daun eukaliptus sebagai makanannya dan dapat memakan hingga 1 kg atau 2 pon lebih dalam sehari. Mereka memang suka makan, tetapi mereka akan memilih-milih bagian yang bisa dimakan. Bahkan, koala hanya mau mengkonsumsi sekitar 50 dari 700 spesies eukaliptus. Mereka juga memilih daun dengan cermat, hingga daun yang berada di pucuk pohon tertinggi yang mengandung lebih banyak cairan dan nutrisi. Koala merupakan hewan yang bisa tidur hingga 18 jam sehari. Mereka menghabiskan sebagian besar harinya untuk tidur di puncak pohon. Karena daun eukaliptus sangat rendah nutrisi dan memerlukan proses yang lama untuk dicerna. Koala biasanya tidur di antara 18 hingga 22 jam sehari hanya untuk memulihkan energinya. Karena koala menghabiskan sebagian besar waktunya di pohon eukaliptus, jadi tidak mengherankan jika aroma eukaliptus mulai menyatu dengan tubuhnya. Biasanya koala muda dan koala betina akan mengeluarkan hanya sedikit aroma eukaliptus, yang juga berfungsi sebagai pengusir serangga. Sedangkan koala jantan dewasa memiliki aroma yang lebih kuat dan tajam. Meski penampilannya menggemaskan, koala adalah salah satu hewan di Australia yang suaranya cukup mengganggu. Koala jantan menggunakan pita vokal tambahan untuk membuat suara erangan atau endusan yang terdengar hingga jarak beberapa kilometer selama waktu matahari terbit dan terbenam. Koala merupakan hewan soliter dan tinggal di dalam daerah jelajah yang tumpang tindih. Setiap koala memiliki kisaran ukuran yang berbeda, tergantung dari jenis kelamin, usia, posisi sosial, dan kualitas habitat. Pejantan yang dominan cenderung memiliki daerah jelajah yang luas dan wilayah tersebut biasanya benar-benar dihormati oleh koala lainnya. Koala berkembang biak dengan melahirkan. Biasanya pejantan akan meneriakkan suaranya dan menunggu di tempat untuk didatangin oleh para betina. Semakin menarik suara dari koala jantan, maka semakin banyak betina yang akan mendatanginya. Setelah proses kawin selesai, koala betina kemudian akan kembali ke wilayah asalnya untuk hamil lebih dari sebulan. Lalu dia tidak akan memulai perkawinan lagi sampai keturunannya benar-benar mandiri sekitar 12 bulan kemudian. Sedangkan jantan akan melakukan hal sebaliknya, di mana mereka akan mengawini lagi koala betina sebanyak 1 atau 2 lagi pada musim yang bersamaan. Sama seperti kanguru, bayi koala juga disebut dengan nama Joy. Bayi koala yang baru lahir sangat kecil, buta, dan tidak berbulu.
Bayi koala menyeret dirinya sendiri ke dalam kantong ibunya dan menempel pada salah satu dari kedua putingnya. Hingga 7 bulan, bayi koala mulai naik di punggung ibunya atau bersandar di dadanya saat ia mengantuk di garpu pohon. Satu hal yang unik dari koala di mana mereka memiliki sidik jari yang mirip dengan manusia. Layaknya manusia, setiap koala memiliki sidik jari yang khas. Saking miripnya, sidik jari koala dengan manusia sangat sulit untuk membedakan sidik jari antara sidik jari koala dengan manusia, bahkan dengan mikroskop sekalipun. Koala juga memiliki ibu jari, tetapi berbeda dengan kita. Koala punya 2 ibu jari di setiap masing-masing tangannya. Di balik tampangnya yang imut dan menggemaskan, koala merupakan hewan yang liar dan buas. Koala sendiri bisa menjadi agresif saat merasa terancam. Bukan hanya itu, gigitan koala juga sangatlah kuat. Di tahun 2014, seorang warga Australia bernama Mary Forster menerima gigitan dari koala untuk melindungi kedua anjingnya. Ia sangat kaget melihat gigitan hewan kecil tersebut ternyata sangatlah kuat. Sekali menggigit, koala biasanya akan menekankan giginya ke dalam kulit dan tidak mau melepaskannya. Mary Forster baru bisa terbebas saat ia menarik rahang hewan tersebut dengan kedua tangannya. Alhasil, wanita tersebut menerima beberapa jahitan di rumah sakit. Koala sendiri rupanya cukup jago dalam berlari. Walaupun mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bersandar di batang pohon. Mereka bisa mengejar Anda dan menyerang Anda apabila merasa sangat terancam. Hal lain yang menjadi pertimbangan bahwa koala tidak boleh dipelihara karena mereka adalah hewan yang bodoh. Dibandingkan dengan mamalia lainnya, koala memiliki rasio otak dan tubuh yang paling kecil. Tidak hanya itu, jika biasanya otak memiliki lipatan-lipatan, lain halnya dengan koala. Mereka memiliki otak yang sangat halus seperti permukaan kacang walnut. Hewan tersebut memang tidak banyak menggunakan otaknya karena aktivitasnya hanya tidur dan makan. Koala juga tidak peduli pada orang yang ingin membantunya. Karena mereka adalah hewan yang bodoh, seringkali koala tidak bisa membedakan apabila seseorang ingin mencelakai atau membantunya. Mereka bisa saja menyerang Anda walaupun Anda ingin membantunya. Oke, sekian dulu mungkin pembahasan tentang hewan yang satu ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa support terus channel kami dengan like, komen, dan subscribe, supaya kita bisa terus berbagi wawasan tentang dunia fauna. Well, see you on next video.